Sabtu 3 Desember pukul 8 malam di Kompas TV yang dipersembahkan oleh Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Jembatan Cikeretek Bogor yang jadi akses jalan utama dari arah Bogor menuju Sukabumi retak akibat longsor. Sementara waktu jalur kendaraan berat dialihkan dan sistem buka tutup berlaku untuk kendaraan kecil. Untuk mengurangi beban jalan, truk bermuatan besar oleh Satlantas Polres Bogor dan Polsek setempat diarahkan melalui jalur tol Bocimi. Berdasarkan keterangan warga setempat, pertama kali longsoran ditandai dengan palaron drainase yang copot yang disusul dengan longsoran pada bagian bawah jembatan. Kendaraan-kendaraan besar akan kami arahkan. Bagi kendaraan yang akan menuju Sukabumi dari arah Ciawi, itu akan kami arahkan untuk masuk ke Gate Tol Rancamaya dan Gate Tol Ciawi. Kemudian untuk kendaraan yang akan menuju Ciawi atau Jakarta dari arah Cigonggong dan Caringin, kami akan arahkan untuk masuk ke Gate Tol Cigonggong dan Caringin. Informasi lain, Saudara, Komisi 1 DPR RI telah menyetujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI. Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI telah diserahkan Komisi 1 ke pimpinan DPR. Rapat paripurna DPR terkait persetujuan Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa akan digelar pada pekan depan. Setelah rapat paripurna, hasilnya akan diserahkan ke Presiden Jokowi untuk segera melantik Panglima baru. Laksamana Yudo Margono telah mengikuti fit and proper test di Komisi 1 DPR dan Komisi 1 telah menyetujuinya sebagai calon Panglima TNI. Dalam paparan visi misinya, Laksamana Yudo menjamin tidak akan ada lagi prajurit TNI yang arogan dan menyusahkan rakyat. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Saudara, setelah paparan visi misi ada pendalaman yang dilakukan tiap-tiap fraksi terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Beberapa di antaranya jadi sorotan, yakni, Saudara, yang pertama, soal komitmen netralitas TNI dalam pemilu 2024. Menanggapi hal ini, Laksamana Yudo bilang, kita tetap netral di pemilu 2024, mulai saat ini kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan kepada prajurit semuanya, kami netral. Selanjutnya, Saudara, terkait penyelesaian konflik di Papua, Laksamana Yudo bilang sudah mempetakan klaster-klasternya, namun tetap dengan pendekatan yang humanis. Seperti yang disampaikannya dalam visi misi, sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Kemudian selanjutnya, Saudara, yang juga jadi sorotan, yakni soal modernisasi alutsista. Dalam paparannya, Laksamana Yudo menyampaikan akan meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik dari personel maupun alutsista. Dengan alutsista modern akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh. Sinergitas TNI Polri tidak perlu diragukan.
Itulah kalimat yang dilontarkan Laksamana Yudo Margono dalam paparan visi misinya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR. Laksamana Yudo yang kala itu diantar langsung oleh Kapolri ke DPR bercerita, sebelum sinergitas TNI Polri digaungkan beberapa tahun terakhir, dirinya mengaku sudah lebih dulu bersinergi karena istri Laksamana Yudo, Veronica Yulis, merupakan perwira berpangkat AKBP yang kini bertugas di Baharkam Mabes Polri. Mohon izin Ibu, Bapak, ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu. Jadi saya kira tidak perlu diragukan lagi Pak, karena sejak tahun 91 kami sudah bersinergi. Jadi sinergitas TNI Polri itu baru didengungkan waktu itu tahun-tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya sudah nyampaikan, sudah mendeklar bahwa saya sudah solid. Loh kenapa Pak Yudo kok solid? Lah ini istri saya aja Polri Pak. Senada dengan Laksamana Yudo, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga menyinggung soal kuatnya soliditas TNI Polri. Kehadirannya mengantar Laksamana Yudo ikut uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI merupakan bentuk dukungan dari institusi Polri ke TNI. Sinergitas dan soliditas ini menjadi sangat penting, apalagi kita menghadapi tahun politik, sehingga yang namanya stabilitas Kamtibmas, keamanan masyarakat, keamanan negara, kedaulatan pemerintah, itu menjadi sangat penting karena ini juga akan membawa dampak stabilitas politik juga akan terkendali, dan ini modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang saat ini tentunya penuh dengan ketidakpastian, tapi dengan semangat soliditas, sinergitas yang ada, kita harapkan bahwa Indonesia akan terus menjadi lebih baik. Komisi 1 DPR telah menyetujui Laksamana Yudo Margono ditetapkan sebagai Panglima TNI. Prosesnya kini tinggal menunggu paripurna DPR dan pelantikan oleh Presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Apa tantangan dan pekerjaan rumah calon Panglima TNI? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang, Mas Usman. Selamat petang. Terima kasih banyak. Mas Usman, tadi kemarin Pak Yudo bilang soal, saya jamin, tidak ada prajurit yang arogan. Ini soal prajurit nih, profesionalisme prajurit. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, pertama tentu saya ingin ucapkan selamat atas disetujuinya Pak Yudo, Kepala Staf Angkatan Laut sebagai Panglima TNI yang baru. Dan tentu saya sangat mengapresiasi komitmen Panglima TNI yang baru untuk memastikan bahwa setiap prajurit TNI akan menghormati hukum dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati rakyat. Dan tentu kita ingin melihat di dalam realisasinya nanti, apakah komitmen itu dapat benar-benar diwujudkan, dan tentu harapan kita benar-benar diwujudkan. Meskipun perwujudan itu tentu akan sangat bergantung dari pemerintah, dari DPR, dan juga dari instansi kepolisian yang tentu tidak bisa dipisahkan di dalam konteks perlindungan masyarakat. Jadi sekali lagi saya kira ini satu langkah yang melegakan, karena sebelumnya sebenarnya Panglima TNI dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Darat yang sedikit menyimpangi dari norma rotasi di dalam Undang-Undang TNI, khususnya pasal 13 yang seharusnya dipenuhi dengan cara rotasi atau dijabat secara bergantian oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, lalu kemudian Kepala Staf Angkatan Darat. Dan sekarang karena kebetulan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang sebelumnya telah pensiun sebagai Panglima TNI, kita masih bisa sedikit lega karena Kepala Staf Angkatan Laut sebelumnya yang seharusnya sudah menjadi Panglima TNI, idealnya sudah menjadi Panglima TNI, baru sekarang kemudian diangkat. Nah tentu ini tidak ideal, tetapi lebih baik daripada yang sebelumnya. Mas Usman, kalau catatan Anda soal nanti tugas yang akan dihadapi calon Panglima TNI yang baru ini, karena 1 tahun kurang diperkirakan masa jabatannya. Tugasnya sangat berat karena dalam 1 tahun ia harus mewujudkan komitmen untuk melindungi
misalnya masyarakat dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota TNI. Ada 3 hal yang saya kira harus diprioritaskan dalam setahun ke depan. Yang pertama, yang paling utama adalah perubahan pendekatan kebijakan di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Kita berharap bahwa komitmen pemerintah di dalam menyelesaikan Papua secara damai juga benar-benar terwujud di dalam konteks pengerahan pasukan militer yang berkurang, ya. Setidak-tidaknya penarikan pasukan militer. Oke, ya karena ditegaskan juga bahwa kemarin disampaikan prajurit tegas tapi tetap humanis, dan itu pun yang nanti akan dilakukan dalam penyelesaian konflik di Papua. Itu cukup jadi komitmen yang kuat bagi Panglima TNI, Mas Usman. Baik sekali, tegas tentu dalam hal-hal tertentu ketika ditemukan satu tindakan yang bisa dibenarkan, tetapi humanis sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah Papua bisa dibangun sebagai tanah yang damai. Di luar itu, saya kira dalam banyak kasus anggota TNI terlibat di dalam perdagangan satwa liar, termasuk dengan menggunakan kapal perang TNI, yang itu tidak boleh terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi, saya kira harus dibongkar secara tuntas dan orang-orang yang bertanggung jawab harus dihukum. Di luar dari 2 faktor itu, saya kira memastikan Satu gratis satu. Semangat menuju puncak tertinggi pengabdian masyarakat terdengar dari timur Indonesia. Pembinaan jajaran Polda Papua Barat berhasil mencetak para Babin Kamtipmas berprestasi penuh inovasi di bidang pendidikan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Selengkapnya, ikuti Polisiku. Membangun negeri di Polda Papua Barat, Sabtu 3 Desember pukul 6:30 malam. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh Luwak White Coffee by Moon Booster. Saudara, Hakim Sidang Kasus Perintangan Penyidikan Kasus Sambo menyoroti perbedaan keterangan asisten rumah tangga Sambo Kodir dengan bukti rekaman CCTV di rumah dinas Sambo. Udah tahu. Kodir. Terkait perbedaan keterangan ART Sambo Kodir dengan rekaman CCTV, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpendapat hakim bisa memanggil dan memeriksa ulang saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran material. Selain itu, saksi dapat ditanya akan mengubah keterangan atau tetap pada kebohongannya yang bisa berdampak pada sanksi pidana. Sudah terjadi karena Mak Romer tadi lari itu mendengar suara tembakan tadi. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda dari rekaman, kemudian ini justru perlu dilakukan satu konfrontasi sebenarnya. Ada konfrontasi kembali antar pihak yang menyaksikan yang berbeda tadi, diberi kesempatan sekali lagi dikatakan Anda di bawah sumpah dengan sanksi berat. Artinya sanksi yang mengancam mereka itu di 242 ayat 1 KUHP itu 7 tahun sampai dengan 9 tahun untuk kebohongan saja, belum untuk yang lain. Jadi bagi saya perlu diingatkan, diulang lagi keterangan saksi itu dan siapa saja yang menyatakan hal yang berbeda dari hasil rekaman yang ditemukan. Inilah CCTV yang disoroti hakim. Dalam CCTV yang diputar di sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, terlihat Kodir masuk rumah dinas Sambo sesaat setelah Yosua tewas sekitar pukul 5 sore. Sementara di sidang sebelumnya, Kodir mengaku baru masuk ke rumah Sambo pukul 8 malam. Terjadinya penembakan jam berapa? 17.05. 17 berapa? Sudah terjadi karena Mak Romer tadi lari itu mendengar suara tembakan tadi, Mas. Itu si Kodir masuk itu. Tapi baru waktu memberikan keterangan saksi dia di luar saja. Jam 8 baru dia masuk. Kodir.
Terdakwa pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer, mengeluarkan sejumlah pernyataan mengejutkan ketika bersaksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf 30 November lalu. Richard Eliezer mengungkapkan ada peran Putri Chandrawati dalam skenario penembakan Yosua. Di antaranya, ketika Sambo memanggil Eliezer di rumah Saguling dan menyebut Yosua telah melecehkan Putri Chandrawati di Magelang, Eliezer tak yakin peristiwa pelecehan itu ada. Baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Tuh dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anaknya, memang kurang ngajar anak itu. Sambo kemudian merancang skenario pembunuhan Yosua dan menyuruh Eliezer melakukan penembakan itu. Skenario pembunuhan itu juga diketahui Putri Chandrawati yang duduk tepat di sebelah Sambo. Tidak sekedar tahu, Eliezer bahkan mendengar Putri sempat berbisik kepada Sambo terkait skenario penembakan, yakni soal CCTV di rumah dinas dan sarung tangan. Jadi gini Chat, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ ya. Jadi gini Chat, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Chat. Jadi nanti skenarionya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar ibu bersama gimana coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Nah, disambil dia menceritakan itu yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak udah tenang pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Sesaat setelah Yosua tewas, Eliezer menyebut Putri Chandrawati dijemput Verdi Sambo dari kamar untuk keluar rumah dengan melewati jenazah. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Niluh Puspa. Saudara, breaking news kali ini terkait dengan gempa yang terjadi baru saja beberapa menit yang lalu di kabupaten atau sekitar Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan magnitudonya adalah 6,4 dengan kedalaman sekitar 118 km. Sekali lagi saudara, gempa ini terjadi di sekitar Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 dan kedalaman seperti yang dirilis oleh BMKG adalah 118 km. Informasinya bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa ini terjadi baru saja beberapa menit yang lalu saudara, dan gempa ini juga dirasakan di wilayah DKI Jakarta. Kami mencoba untuk bisa mendapatkan informasi saudara terkait dengan gempa yang baru saja terjadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Gempa ini
bermagnitudo 6,4 dengan kedalaman 118 km. Kami juga merasakannya tadi di studio Kompas TV beberapa menit yang lalu, saudara, gempa ini terjadi, dan juga kami menunggu untuk bisa mendapatkan informasi terkini dari BMKG. Kalau dari rilis, saudara, yang disampaikan oleh BMKG di laman website mereka bahwa gempa ini, lokasi gempanya adalah 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk arahannya ini disebut tidak berpotensi tsunami, dan BMKG juga menyarankan kepada Anda semua untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin saja terjadi. Tentu kami atau kita juga saat ini menantikan untuk bisa mendapatkan rilis terkait dengan lebih mendetail, saudara, terkait dengan lokasi gempa atau wilayah mana saja yang terdampak oleh gempa yang bermagnitudo 6,4 sejauh ini yang dirilis oleh BMKG melalui laman website mereka. Gempa ini terjadi sekali lagi pada pukul sekitar 16:49 waktu Indonesia Barat, 52 km, saudara, barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saudara, tentu juga kami himbau untuk Anda yang mungkin juga merasakan gempa. Kita juga belum tahu apakah mungkin ada gempa susulan, tapi kalau seperti yang disarankan oleh BMKG diminta untuk berhati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Anda perlu untuk waspada, untuk berhati-hati, mencari tempat yang lebih aman jika goncangan gempa terasa berat atau terasa kuat di tempat Anda berada saat ini. Anda boleh mencari tempat yang lebih aman keluar dari gedung yang tinggi untuk keselamatan Anda semua. Sekali lagi, sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat, beberapa menit yang lalu, saudara, gempa dengan magnitudo 6,4 terjadi. Sesuai dengan rilis dari BMKG ini, kedalamannya adalah 118 km. Lokasi gempanya berada di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gempa ini disebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati jika terjadi gempa susulan. Beberapa waktu yang lalu, gempa juga terjadi di wilayah Cianjur yang kemudian menyebabkan terjadinya longsoran, gitu, saudara, dan menewaskan begitu banyak korban jiwa saat itu. Maka mungkin kita boleh lebih berhati-hati, lebih waspada apabila mungkin akan terjadi gempa susulan. Utamanya untuk Anda yang saat gempa terjadi beberapa waktu yang lalu mungkin dapat Anda rasakan di tempat Anda. Untuk Anda yang berada di gedung mungkin boleh mencari tempat yang lebih aman jika saja terjadi gempa susulan yang dimungkinkan akan terjadi. Kami akan coba untuk menyapa jurnalis Kompas TV, saudara. Ada Angga yang saat ini berada di Cianjur. Angga, selamat petang. Tadi ada gempa yang baru saja terjadi pukul 16:49 dengan magnitudo 6,4. Apakah ini juga dirasakan di wilayah Cianjur, Angga? Ya, baik. Beberapa menit lalu memang di Kabupaten Cianjur sendiri terjadi getaran yang cukup besar yang berpusat di Garut, yaitu 6,4 magnitudo, dan tadi juga beberapa menit yang lalu warga ini yang berada di Cianjur ini panik dan berlarian keluar dari. Memang gempa yang terjadi beberapa menit lalu memang cukup lama ya, dan cukup besar dirasakan, apalagi di wilayah selatan dan Cianjur kota sendiri. Dan saat ini saya masih berada di Kecamatan Cugenang. Memang tadi saya rasakan di Kecamatan Cugenang ini memang guncangannya cukup besar dan berlangsung begitu lama, sekitar 15 detik. Warga yang berada di sekitar saya pun saat terjadinya gempa ini langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri, seperti itu.
Namun sampai saat ini di Cianjur sendiri kita belum mendapatkan informasi terjadinya longsor atau tambahan kerusakan seperti itu. Angga, apakah saat Anda melaporkan saat ini warga masih merasa khawatir, masih berada di luar ruangan? Iya, tadi pasca terjadinya gempa yang dirasakan di cukup besar juga di Cianjur ini, warga berhamburan ke luar bangunan, warga cukup panik ya, dan mungkin karena memang hujan, warga juga kembali lagi masuk. Namun juga saya perhatikan ini warga cukup panik ya, cukup was-was, dia sangat berhati-hati, takutnya terjadi gempa susulan lagi, apalagi di Cianjur sendiri hingga hari ini pasca terjadinya gempa pada Senin siang lalu memang sering kali terjadi gempa susulan yang cukup beberapa kali terjadi gempa susulan. Namun hari ini sangat dirasa cukup besar ya, cukup besar sehingga cukup besar dan berlangsung begitu lama, sekitar 15 detik tadi gempa. Jadi warga yang berada di dalam bangunan ini langsung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri, seperti itu. Ya, Angga, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini dibandingkan dengan waktu gempa yang terjadi sebelumnya, pada gempa Cianjur yang sebelumnya, apakah ini terasa lebih besar begitu Anda rasakan di tempat Anda? Ya, memang di Cianjur ini memang gempa yang sebelumnya memang mungkin karena ini kan berpusat di Garut begitu ya, 6,4. Kalau waktu itu di Cianjur itu pusat gempanya ini berada di Kecamatan Cugenang. Memang tadi memang cukup besar, berlangsung lama, namun tidak sebesar pada gempa pertama yang ada di Cianjur yang berpusat di Cugenang. Mungkin karena ini memang 6,4 magnitudo, namun ini berpusatnya memang di Jabar, tapi di Garut. Angga, kami tahan dulu Anda di sana. Kita akan menuju ke Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, yang saat ini sudah tersambung dengan kami melalui sambungan telepon. Ibu Dwi Korita, selamat petang. Selamat petang, Mbak Nilu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, boleh diinformasikan kepada kami soal gempa ini, apa yang harus diwaspadai oleh warga? Mengingat magnitudenya besar, Ibu, 6,4. Benar begitu? Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang benar, baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 pada pukul 16.49 menit. Kemudian posisinya ini pada jarak 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan gempa ini cukup luas. Dampak yang dirasakan, dampak guncangannya itu dari analisis kami ini dirasakan baik di Jawa Barat hingga sampai Jawa Tengah. Jawa Barat hingga Jawa Tengah ya, Bu? Iya. Baik. Karena apa? Karena ini selain magnitudenya cukup tinggi, 6,4, juga pusat gempa yang berada pada kedalaman 118 km itu tepatnya berada di dalam kerak samudra, sehingga pusat gempa dengan pusat-pusat gempa yang seperti itu, baik. Untuk secara luas, lebih luas. Baik. Jawa Tengah, Jawa Barat. Baik, Bu. Kalau untuk wilayah-wilayah yang paling besar terdampak dari gempa ini yang mana, Ibu? Atau paling keras dirasakan? Di Garut dirasakan dengan intensitas 4 mmi di Garut. Kemudian juga di Kalapenunggal, Sumur, Ciamis, dan Tasik itu dirasakan dengan intensitas 3 mmi. Di Pamayongan, Panimbang, Cikesik, Ciringhas, Purworejo, Bantul, Kulon Progo dirasakan dengan intensitas 2-3 mmi. Di Cikembar, Cugenang, Pelabuhan Ratu, Bandung, Ciringhas, Bojong, Wonosobo, Karangkates, Trenggalek, bahkan sampai Jawa Timur ini masih dirasakan dengan intensitas 2 mmi.
Yang paling keras dirasakan dengan intensitas 4 mmi itu di Garut. Baik. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, ini kan hari Sabtu ya Bu, kami juga mendapatkan beberapa visual warga yang sedang berada di pusat keramaian harus lari keluar, begitu juga warga di tempat-tempat wisata. Apa yang harus kami waspadai atau apa yang harus warga waspadai Bu? Mengingat tadi yang Anda sebutkan wilayah-wilayah gempa itu juga menjadi atau yang terdampak cukup keras itu juga menjadi wilayah tempat banyak wisatawan berkunjung di hari akhir pekan begini. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah mohon, ini kita belum mencatat adanya gempa susulan, belum tercatat ya. Tapi sebaiknya yang berada di tempat yang tinggi, maksudnya bangunan berlantai tinggi, itu sebaiknya turun lebih dulu, keluar dari gedung. Untuk menunggu perkembangan. Kami terus memonitor itu. Jadi kalau keluar dari gedung itu sudah tepat ya, mencari tempat yang aman. Demikian. Bu, tadi Ibu sempat menyebut soal ada wilayah-wilayah yang bisa merasakan, koreksi kalau saya salah, sampai 4 mmi begitu ya Bu. Boleh dijelaskan itu apa Bu maksudnya? Nah, 4 mmi itu berarti guncangannya itu dirasakan oleh kebanyakan orang. Jadi ada lampu bergoyang begitu ya, ada bunyi berderit gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan itu terguncang gitu, dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Jadi sebaiknya segera keluar dari setelah guncangan itu berhenti. Saat berguncang kita harus mencari tempat yang aman, misalnya melindungi diri dari jatuhan benda-benda ya. Itu saat guncangan. Tapi begitu guncangan berhenti, sebaiknya kita segera keluar mencari tempat yang jauh dari benda-benda yang jatuh begitu. Baik. Soal ketinggian juga harus dihindari ya, Anda juga tadi sebutkan itu. Iya, jangan berada di tempat yang tinggi lebih dahulu. Baik, karena ada wilayah pesisir juga Anda sebutkan tadi yang juga terdampak cukup besar Bu. Ini berpotensi tsunami Bu? Tidak berpotensi. Berpotensi tsunami. Baik. Ya, dalam pusat gempanya cukup dalam 100 km di bawah permukaan. Baik, karena ini berpusat di Garut, Bu, apakah ini juga akan berpengaruh ke Cianjur? Mengingat di sana juga saat ini masih terdampak oleh gempa sebelumnya. Getarannya terasa sampai Cianjur, iya. Tetapi tidak. Jadi di Cigenang dekat pusat gempa yang kemarin ini wilayah tersebut merasakan getarannya 2 mmi. Ini tidak begitu kuat. Yang terasa kuat itu di Garut. 2 mmi itu tidak terasa kuat. Jadi wilayah Cianjur itu di 2 mmi ya Bu? Jadi tidak terlalu berat. Insya Allah aman ya, tidak kuat, hanya 2 mmi. Oke. Yang perlu diwaspadai yang 4 mmi. 4 mmi tadi itu yang di Bandung, Pelabuhan Ratu? Bukan. Bandung, Pelabuhan Ratu bukan 4 mmi. Oh, bukan ya? Garut lagi. Nah, poinnya begini, yang 4 mmi ini, bangunan yang tidak tahan gempa itu bisa retak-retak atau rusak. Jadi semoga aja tidak ada bangunan roboh. Tapi kami khawatir kalau ada bangunan yang di atas tanah lunak, lalu tidak tahan gempa, itu bisa rusak gitu loh, bisa membahayakan penghuninya. Poinnya itu. Baik, jadi itu di Garut. Baik, Ibu, saya ingin Ibu menegaskan kembali tadi yang merasakan goncangan hingga 3 sampai dengan 4 mmi, wilayah mana saja Ibu? Dulu ya. Ya. Baik, saat ini Saudara, kami masih bersama dengan Ibu Dwi. MI, Mbak. Berapa Ibu? Halo. Ya. Iya, jadi saya ulangi, yang wilayah yang dirasakan di sampai 3 mmi itu di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis,
Tasik itu 3 NMI. Yang Garut tadi 4 NMI. Ya, itu yang 3 NMI saya ulangi. Ada di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik. Baik. Yang 4 MI? Yang 2 sampai 3. Jadi 2 sampai 3 itu di Moyanan, Timbang, Gresik, Cirenggas, Purworejo, dan Progo. Baik. Yang 4 MMI di Garut tadi ya Bu ya? Iya. Baik. Oke, Bu, masih bersama dengan kami Bu Dwi Korita. Suara Anda putus-putus Ibu. Ya, saya masih. Baik, Ibu, jadi untuk dugaan gempa ini sudah diketahui Ibu apa penyebabnya? Tapi sedang kami analisis. Lagi dianalisis. Baik, suara Anda terputus-putus dengan kami Bu. Mohon maaf. Oh, baik. Ini bagaimana Ibu, silakan. Penyebabnya sedang kami analisis. Tapi yang sudah diketahui adalah magnitudo dan pusat gempanya berada itu tadi pada kedalaman lebih dari sekitar 118 km dan posisinya berada di barat daya Kabupaten Garut. Jadi yang dikhawatirkan terdampak bisa arah itu di Garut, di wilayah Garut dan sekitarnya. Tapi semoga itu tidak. Baik. Jadi ini sesar atau lempengan apa Bu? Kalau bagaimana? Sesar atau lempeng? Oh, ini di wilayah yang menjadi pusat kedalaman gempa itu? Itu adalah lempeng samudra. Lempeng samudra. Ada di dalam lempeng samudra, di kerak samudra. Baik. Pusat gempanya di laut, Pusat gempanya di tengah laut dengan kedalaman 118 km. 18 km di dalam lempeng samudra, kerak samudra. Dan tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Baik. Demikian. Bu Dwi Korita, mohon maaf, adakah sampai dengan saat ini Ibu mendapatkan informasi soal kerusakan ataupun korban atau dampak dari gempa ini? Tidak, belum informasi itu. Karena yang kami tangani mengenai analisis kegempaannya. Jadi belum ada. Tapi dengan 4 MMI itu berpotensi menimbulkan kerusakan ya Bu? Kalau rumahnya tidak standar taman gempa, bisa rusak. Kalau tidak standar gempa. Baik. Itu. Tapi kalau standar gempa mestinya tidak rusak. Iya. Begitu. Baik. Dan ini berpotensi akan ada gempa susulan, Bu? Kami belum mencatat, belum terekam adanya gempa susulan. Baik. Belum terekam. Ya. Tapi perlu untuk waspada akan gempa susulan. Sebaiknya saat ini kita waspada lebih dahulu sambil menunggu perkembangan informasi, terutama yang tinggal di tempat yang tinggi ya. Itu. Baik, jadi untuk yang tinggal di daerah dataran tinggi ya Bu ya? Bukan, maksud saya di dalam gedung. Di gedung yang ya. tinggi, oke. Di dalam gedung. Baik. Bu Dwi Korita, karena tadi Anda menyebut ini ada di tengah laut begitu, apakah perlu ada kekhawatiran bagi warga yang tinggal di daerah pesisir Bu? Maaf. Bukan di tengah laut, itu tadi di lepas pantai memang ya. Coba lihat gambarnya. Bagaimana Ibu? Jadi enggak, bukan di tengah laut, Mbak. Ada pusat gempanya ada di dalam lempeng samudra. Pusat gempanya. Oke. Boleh dijelaskan soal itu Ibu? Iya. Jadi pusat gempanya ini dalam 118 km di dalam lempeng samudra. Tetapi epicenternya itu berada masih di laut, lebih dekat ke darat ya. Jadi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Memang di laut, tapi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Ada yang perlu dikhawatirkan untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, Bu? Karena tidak ada tsunami ya.
Jadi insya Allah tidak berpotensi tsunami, sehingga ya mestinya tidak perlu khawatir karena tidak berpotensi tsunami. Oke, untuk selanjutnya Ibu, pasca gempa ini sekali lagi ada himbauan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat untuk kewaspadaan tentunya bagi masyarakat. Iya, jadi kami mohon ya kita harus waspada ya, gempa itu bisa terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia. Artinya karena negara kita kan memang negara rawan gempa. Oleh karena itu ketika gempa belum terjadi, mohon perhatikan rumah kita, bangunan kita, apakah benar-benar sudah cukup kuat terhadap guncangan gempa tersebut. Perabotan-perabotan kita atur agar tidak menghalangi kita saat harus keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Jadi yang penting kewaspadaan dengan tetap tenang. Selama kita paham, kita waspada, insya Allah dapat kita cegah korban jiwa. Demikian. Terima kasih. Saya rasa cukup ya Mbak. Terima kasih. Baik, Ibu Dwi Korita. Ya. Baik, Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BNKG, sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Tadi disebutkan bahwa gempa ini terjadi di dalam lempeng samudra. Lokasinya atau kedalamannya itu 118 km, berlokasi di daratan dekat dengan laut seperti itu. Namun sekali lagi gempa ini tidak menimbulkan atau tidak berpotensi terjadi tsunami. Kami mendapatkan sejumlah visual, saudara, terkait dengan dampak dari gempa yang bermagnitudo 6,4. Salah satunya adalah yang Anda saksikan di layar Anda saat ini. Ini adalah gambar dari salah satu rumah yang berada di atau wilayah Ciamis, saudara. Terlihat saat gempa terjadi, air yang berada di dalam bak itu sepertinya adalah bak penampungan air. Ini keluar, ini menandakan begitu besar goncangan yang dirasakan di wilayah Ciamis, saudara. Dan memang disebutkan juga tadi oleh Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, bahwa 2-3 MMI itu dirasakan di wilayah Ciamis, juga wilayah Sumur dan juga wilayah Tasik. Sementara wilayah Garut sendiri itu merasakan hingga 4 MMI. Itu adalah satuan terkait dengan guncangan yang dirasakan oleh warga saat gempa itu terjadi. Dan sekali lagi perlu diwaspadai adanya gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Saudara, saat ini kami akan mengajak Anda menuju ke Garut, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Ridwan yang sudah siap dengan informasinya di sana. Ridwan, selamat petang. Ya, selamat petang Nilu. Ridwan, boleh diceritakan bagaimana kondisi saat ini pasca gempa 6,4 tadi terjadi? Ya, pasca gempa yang terjadi sekitar pukul 16 lebih, tadi memang sangat terasa sekali. Saat itu kami sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terasa guncangan yang memang lumayan cukup tinggi, sehingga kami beserta tetangga sempat keluar rumah seperti itu. Dan hingga saat ini memang sebagian wilayah di Kabupaten Garut diguyur hujan. Namun demikian hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi baik itu dari BPBD Kabupaten Garut ataupun dari pemerintah Kabupaten Garut dan juga Basarnas, termasuk dari Polres dan juga Dandim terkait kerusakan akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Garut bermagnitudo 6,4 demikian dulu. Oke, Ridwan, Anda posisinya saat ini berada di mana? Saat ini posisi kami masih di sekitar rumah karena memang di luar ruangan ya Ridwan. Di luar ruangan dan juga kami pun bersama tetangga merasa was-was karena khawatir terjadi gempa susulan seperti itu, Nilu. Baik, Ridwan, boleh kami lihat seperti apa situasi di sekitar Anda? Apakah mungkin ada retakan-retakan yang terjadi atau seperti apa? Boleh diperlihatkan kepada kami. Kalau hingga saat ini memang gak ada kerusakan yang terjadi akibat gempa ini.
Bisa dilihat inilah apa di sekitar ini, di sekitar pemukiman warga, seperti itu. Baik, tidak ada kerusakan ya, Ridwan? Betul, tidak ada kerusakan hingga saat ini tidak kerusakan, tapi kami pun akan terus memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi tadi seperti itu, Nil. Oke, tapi di sekitar Anda, di lingkungan Anda itu tidak ada kerusakan yang terjadi ya? Alhamdulillah kalau di sekitar rumah tidak ada kerusakan yang terjadi, namun demikian warga pun terus waspada untuk mengantisipasi adanya gempa susulan seperti itu. Oke. Boleh diperlihatkan lagi visual di depan Anda seperti apa? Apakah warga masih berada di warga memilih untuk di luar rumah atau sudah masuk ke dalam rumah, Ridwan? Sekarang sudah masuk ke dalam rumah seperti itu, Nilo. Ya. Baik, kami sudah bisa melihat, Ridwan, boleh diperlihatkan. Ya. Ini situasi terkini ya, pasca gempa tadi 6,4, magnitudo 6,4. Ridwan, kami tentu akan terus mengupdate informasi dari Anda, utamanya wilayah-wilayah di sekitar Anda, seperti apa dampak dari gempa yang terjadi tadi. Terima kasih Ridwan, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda. Saya akan menuju ke Garut lagi, saudara, bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Garut, Satria Budi. Selamat petang, Pak Satria. Selamat petang, Pak Nilu. Baik, Pak Satria, boleh diinformasikan kepada kami informasi atau laporan yang Anda dapatkan pasca gempa tadi? Ya, memang tadi terjadi sekitar sore ini terjadi gempa yang cukup besar, tapi alhamdulillah sementara ini untuk wilayah Kabupaten Garut masih kondisinya aman dan terkendali. Kegiatan untuk wilayah perkotaan, khususnya perkotaan Garut, alhamdulillah. Dan kita juga hari ini terus melakukan komunikasi dengan kewilayahan, khususnya di Garut bagian selatan. Namun sementara ini beberapa kecamatan yang telah melaporkan, alhamdulillah tidak ada hal yang tidak diharapkan, Bang Ilo. Baik, tidak ada juga laporan kerusakan? Tidak ada, sebetulnya ada. Sementara mudah-mudahan jangan ada, mudah-mudahan ya. Baik, tapi situasi warga di wilayah Garut saat ini bagaimana, Pak? Biasa masyarakat cuma tadi keluar sebentar, komunikasi sebentar, karena mungkin traumatik akibat di tetangga kita di Cianjur. Jadi sementara itu setelah tidak ada, ya mereka aktif seperti biasa. Hari ini biasa seperti aktivitas. Oke, jadi saat ini masyarakat sudah kembali masuk ke rumah mereka, sudah tidak ada di luar lagi ya, Pak Satria? Tidak di luar. Memang tadi juga tidak di luar, cuma ya mungkin untuk mengamankan mereka keluar, tapi sementara getaran tidak ada, mereka masuk lagi ke dalam. Oke, untuk di tempat Anda, Pak Satria, seperti apa goncangan yang dirasakan? Memang kebetulan kita lagi ngobrol dengan keluarga, ada sedikit lah, tapi tidak begitu besar di wilayah kecamatan. Kebetulan kita di wilayah kecamatan Tergong Kidul ya, wilayah Tergong Kidul di perkotaan Garut, alhamdulillah. Memang terasa sih. Kebetulan saya berasa posisi di lantai 2, cuma terasa tapi tidak begitu ya seperti apa yang diinformasikan lah. Baik, Pak Satria, saat ini kan memang tidak ada kerusakan ya yang dilaporkan. Semoga saja memang terus tidak ada juga kerusakan ataupun korban dari peristiwa gempa yang terjadi tadi. Tadi kami sempat live mendapat informasi dengan Kepala BMKG mengingatkan untuk waspada juga terhadap gempa susulan. Ada yang sudah diantisipasi oleh pihak atau aparat terkait di sana? Ya, memang kita sudah mengkomunikasikan melalui WA grup ke masing-masing camat. Jadi masyarakat tolong diinformasikan, tidak terpengaruh atau tidak ada informasi hoax ya, ke masyarakat. Masyarakat tetap tenang. Kalaupun ada hal yang perlu diinformasikan, mungkin posko ya. Posko kebetulan kita di kecamatan di wilayah Kabupaten Garut ya, di tiap-tiap kecamatan lagi membuat posko hidrometeorologi. Tinggal laporan aja masyarakat ke posko hidrometeorologi karena 1x24 jam mereka sudah ada di sana. Pak Satria, karena tadi disebutkan oleh Kepala BMKG juga bahwa wilayah Garut ini paling besar MMI-nya, artinya goncakannya besar. Betul. Dan Garut ini adalah kawasan wisata, begitu. Apakah ada imbauan, apakah juga misalnya diimbau untuk menutup dulu tempat-tempat wisata terkait dengan waspada gempa susulan? Sementara ini kita menginformasikan barusan kita komunikasi dengan manajer salah satu hotel di Cipanas, Garut. Ya tetap waspada lah, masyarakat tetap waspada, pengunjung tetap waspada. Kalau misalkan ada
hal-hal yang tidak dapat mereka untuk segera berkumpul titik kumpul sajalah untuk kita supaya memudahkan evakuasi kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan aman lah. Artinya tidak ada misalnya tempat wisata ditutup dulu, wilayah pantai ditutup dulu misalnya? Tidak ada. Baik, jadi Biasa semuanya. jalan, ya. Tapi sudah ada koordinasi antara Forkopimda setempat dengan pemerintah Garut, BPBD, kemudian kepolisian misalnya untuk menjaga situasi karena sekali lagi mungkin saja akan ada gempa susulan. Antisipasi, Ya. Pak. Antisipasi ya, mudah-mudahan berharap tidak ada gempa lagi ya. Tapi untuk antisipasi kita kan di masing-masing kewilayahan ada WA grup Muspika Forkopincam. Jadi mereka sudah otomatis ketika ada hal yang tidak dapat mereka juga sudah melakukan antisipasi, Mbak. Ya, melakukan antisipasi. Kita juga dengan teman-teman relawan, gitu, pemantauan kewilayahan, teman-teman balai wisata di daerah pantai selatan, kita juga ada komunikasi dengan pariwisata segala macam. Jadi kalau ada hal yang kita dapatkan, sudah tentukan titik-titik aman untuk pariwisata sementara untuk titik kumpul. Baik, mulai diimbau ya Pak soal titik-titik kumpul, titik-titik aman bagi warga untuk waspada, sekali lagi waspada apabila terjadi gempa susulan. Meskipun kita tidak ingin itu terjadi. Pak Satria Budi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, terima kasih sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Garut akan kami lanjutkan seusai jeda berikut ini.
Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ini adalah gambar yang Anda saksikan adalah situasi di Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, Saudara, di mana situasi terkini pasca gempa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Dan saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Ridwan di sana yang menyiapkan informasi. Ridwan, bisa diceritakan situasi gambar yang saat ini Anda juga perlihatkan kepada kami di Karangpawitan? Ya, betul sekali, Nilo. Saat ini saya sedang berada di kawasan Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Inilah situasi pasca terjadinya gempa bermagnitudo 6,4. Sebagian warga ada yang keluar, tapi sebagian lagi ada yang memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Namun demikian memang seperti halnya di WA grup di pemukiman ini terus dihimbau oleh pemerintah setempat supaya berhati-hati untuk mengantisipasi adanya gempa susulan seperti itu, Nelo. Baik, Ridwan, boleh kami melihat atau diarahkan gambarnya menuju ke bangunan yang ada di sekitar Anda untuk bisa memberikan gambaran jelas juga kepada kami situasi di sana. Tapi Ridwan, saat ini kalau dilihat dari gambar ini terlihat sangat sepi ya, Ridwan. Ini warga meninggalkan rumahnya atau warga sudah kembali ke dalam rumah? Ya, memang sebagian telah kembali ke rumah dan sebagian karena memang ini salah satu komplek perumahan dan memang biasa kalau misalkan akhir pekan sebagian dari penduduk di pemukiman ini suka pulang ke ke rumah orang tuanya seperti itu. Baik. Namun bisa dilihat sebagian warga tuh ada yang berada di depan rumahnya seperti itu. Ini suasana kalau saya lihat juga terlihat seperti mendung. Memang hujan, Ridwan? Betul sekali. Tadi beberapa menit yang lalu sempat diguyur hujan. Namun demikian memang hujan di kawasan ini sudah reda, demikian, Dilo. Baik. Saat ini warga yang berada di sekitar tempat Anda melaporkan ini sudah memilih untuk atau mereka sudah mulai tenang dan masuk ke dalam rumah masing-masing, begitu? Betul. Sebagian rumah di sini, sebagian besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun demikian oleh pemerintahan setempat dihimbau untuk tetap waspada, dan ini salah satu lapang yang ada di sekitar komplek di mana untuk antisipasi manakala nanti ada gempa susulan, warga dihimbau untuk berkumpul di lapang di tengah-tengah ini seperti ini, Nilo. Baik, jadi sudah disiapkan antisipasi jika nanti terjadi gempa susulan. Ridwan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Tentu nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk mendapatkan informasi terkini. Dan saudara, saat ini kami sudah kembali terhubung dengan Letkol Haryanto dan Dim 0608 Cianjur. Selamat petang Pak Haryanto, Pak Dandim. Selamat petang Mbak, dengan Letkol Haryanto dan Dim Cianjur, Mbak. Baik, Pak Haryanto, kami ingin dapat informasi dulu laporan yang Anda terima pasca gempa. Apakah ada kerusakan atau warga seperti apa Pak situasinya di sana? Memang dirasakan gempa yang terjadi pada sekitar pukul 16.49 tadi? Baik Mbak, pada dasarnya tadi pada waktu tersebut tadi memang kami rasakan gempa 6,4 magnitudo di mana bentuknya ayunan. Sampai dengan jam sekarang kami pada dasarnya ada beberapa laporan yang sudah masuk, khususnya di wilayah selatan. Di mana wilayah selatan ini, daerah Kadupandak tadi sudah ada laporan yang masuk ke kami, atap ataupun genteng rumah ada yang jatuh, namun untuk korban ataupun jiwa sampai sekarang belum ada laporan tentang korban tersebut. Tapi dari fisik, bangunan fisik memang ada beberapa laporan dan ini akan kita input untuk pendataan lebih lanjut. Berikutnya untuk masyarakat, pada dasarnya sudah melalui himbauan berdasarkan pengalaman kejadian tanggal 21 November, masyarakat sudah mengerti dan paham tentang SOP maupun protap yang harus dilaksanakan apabila terjadi gempa. Mereka sudah
tahu apa yang diperbuat dengan menghindari bangunan ataupun bahaya terhadap benda-benda keras yang nantinya menimbulkan kecelakaan terhadap masyarakat tersebut. Demikian, Mbak. Jadi saya ingin rangkum lagi apa yang disampaikan tadi bahwa ada kerusakan di wilayah Cianjur pasca gempa 6,4 tadi. Betul, Mbak. Tadi laporan yang masuk ke kami ini di luar dari epicentrum pertama yang terjadi di tanggal 21 November. Pada tanggal 21 November ini ada 16 kecamatan yang berdampak. Kemudian untuk satu kecamatan tadi, khususnya daerah Kadupandak yang sudah laporan masuk ke kami, tadi ada rumah yang dilaporkan rusak ringan berupa atap genteng yang jatuh. Baik, ada yang dilaporkan. Ada berapa banyak, Pak, yang dilaporkan? Sementara sampai dengan saat ini baru satu objek, satu tempat yang di daerah Kadupandak, Mbak. Mungkin nanti lebih lanjut data akan masuk ke tempat kami dan nanti akan kita input untuk kerusakannya lebih lanjut, Mbak. Baik, Anda tadi menyebutkan bahwa yang dirasakan oleh Anda sendiri di gempa tadi itu adalah berayun. Ini berbeda ya, Pak, yang dirasakan dengan waktu gempa sebelumnya yang terjadi di Cianjur? Betul, Mbak. Tadi kalau melihat pada saat kejadian, kebetulan kami persiapan untuk preskon yang rutinitas kita laksanakan setiap pukul 17.00. Jadi nuansanya seperti di ayun. Kita bisa melihat kondisi lampu gantung itu seolah berayun, Mbak, tadi, Pak. Baik, seperti berayun itu yang dirasakan di sana. Terima kasih Dandim Cianjur, Letkol Haryanto sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak Haryanto. Saudara, sekali lagi ada gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Gempa ini disebutkan berlokasi di wilayah Garut, Kabupaten Garut atau Barat Daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 118 km. Breaking news soal gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Garut akan kami sampaikan seusai jeda berikut ini. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ah, yang bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya.
Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote. Saudara, ini adalah gambar atau visual yang kami dapatkan di wilayah Cianjur Selatan pasca gempa yang terjadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Ini adalah dampak dari gempa tadi dengan magnitudo 6,4, Saudara. Dan kalau Anda lihat ini ada plafon dan juga genteng yang roboh terdampak dari gempa tadi, termasuk juga tembok bangunan juga mengalami kerusakan, Saudara, dampak dari gempa. Sekali lagi, Saudara, gempa dengan magnitudo 6,4 ini terjadi di Kabupaten Garut dengan kedalaman 118 km. Dan terjadi di wilayah yang dekat dengan laut, namun dipastikan tidak berpotensi tsunami. Gempa ini dirasakan luas, Saudara. Kalau tadi disebutkan di Jawa Barat hingga Jawa Tengah ini gempa ini dirasakan, termasuk juga wilayah Jakarta. Tadi di studio Kompas TV, studio Orange Kompas TV dan juga Menara Kompas ini juga merasakan gempa ini. Sejauh ini, Saudara, visual yang kami dapatkan soal dampak dari gempa adalah visual yang terjadi di Cianjur Selatan, di mana terjadi kerusakan pada salah satu bangunan. Ada genteng yang roboh, plafon, termasuk juga tembok yang rusak. Dan ini adalah visual di redaksi Kompas TV, Saudara, di Menara Kompas, di mana tadi ada gempa ini dirasakan cukup keras, begitu, dirasakan oleh rekan-rekan kami yang berada di sana yang sedang menyiapkan materi untuk sejumlah materi petang ini untuk Anda, Saudara. Dan ada imbauan tadi yang disampaikan oleh Kepala BMKG untuk antisipasi atau waspadai gempa susulan yang mungkin saja akan terjadi. Hindari untuk berada di bangunan yang tinggi, kemudian juga tetap berhati-hati, begitu, Saudara, mencari tempat yang aman untuk Anda. Kemudian ini adalah gambar yang terjadi di Bandung, Saudara, di salah satu hotel yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Tepatnya ini adalah di Hotel Raja Soreang, Saudara. Kalau Anda lihat ada banyak warga ataupun penghuni hotel yang panik saat gempa terjadi dan berlari keluar mencari tempat yang lebih terbuka, menghindari tentu saja apabila ada dampak yang dirasakan dari gempa ini. Disebutkan juga bahwa gempa ini memang cukup kuat dirasakan di wilayah Garut, kemudian Ciamis, Kalapanunggal, Sumur, dan Tasik. Ini adalah wilayah-wilayah yang merasakan gempanya dengan cukup tinggi. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Dandim Cianjur yang menyebutkan bahwa gempa juga dirasakan di wilayah Cianjur dan mendapatkan laporan bahwa ada kerusakan genteng yang rusak, begitu, akibat dari gempa yang terjadi pada sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Namun masih terus diperbaharui data dampak dari gempa ini, Saudara, seperti disampaikan oleh Letkol Haryanto dan Dim Cianjur, untuk mengetahui apa saja atau apakah mungkin ada kerusakan yang lebih berat, termasuk juga tentu kita berharap tidak terjadi korban jiwa dari gempa yang bermagnitudo 6,4. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan seusai jeda.
Halo Yo, gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi atau berlokasi di Garut, Saudara. Dan ini adalah gambar yang kami dapatkan dari salah satu hotel, yakni Raja Soreang yang berada di Bandung, Saudara. Yang mendokumentasikan gambar ini adalah Pak Salman yang juga menjadi tamu di hotel tersebut. Kita coba sapa sore ini. Selamat sore Pak Salman. Selamat sore Mbak Lilo. Baik Pak Salman, seperti apa yang tadi dirasakan di hotel ini Pak? Yang dirasakan di hotel tadi ya sangat menakutkan bagi kami karena itu lumayan besar gempa yang terjadi ketika kami lagi bersiap-siap untuk menghadiri penutupan dari acara Porta Dinas di salah satu hotel, yaitu Hotel Sultan Raja yang ada di Kabupaten Bandung. Seperti itu. Baik, jadi sangat keras dirasakan. Apakah sampai menimbulkan keretakan misalnya yang Anda perhatikan? Ada yang menimbulkan keretakan, ada salah satu kaca dari hotel, yaitu tempat makan di lantai 2. Ada retakan kaca yang diakibatkan karena gempa tersebut. Ada benda yang jatuh, Pak, Anda lihat?
Kalau yang benda yang jatuh paling ada lampu yang ada lampu tidur yang ada di kamar sempat terjatuh karena gempa tersebut, karena lumayan goncangan lumayan keras, dan kebetulan kita juga ada di lantai 3 dan itu juga lumayan kerasa bagi kita. Saat itu berdesakan orang lari keluar, apakah ada informasi yang terluka misalnya dari penghuni hotel? Kalau terluka alhamdulillah tidak ada, hanya saja ya kalau berdesakan pasti ada karena berebutan untuk turun dari hotel melalui tangga, karena kita tidak berani menggunakan lift ketika turun. Baik, jadi saat ini Pak Salman, apakah tamu hotel masih berada di luar ruangan? Untuk sekarang dapat informasi dari bagian hotel bahwa kondisi sudah memungkinkan untuk kita kembali ke hotel dan mendapatkan informasi dari BMKG di tempat. Baik, berarti sekarang sudah masuk ke dalam hotel semua ya Pak ya? Iya, alhamdulillah sekarang sudah masuk dan mulai beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Salman, tadi goncangan itu dirasakan kurang lebih berapa lama Pak? Kurang lebih sekitar 1-2 menit ada Pak. 1-2 menit? Sangat lama ya? Ya lumayan. Baik, kemudian tadi Anda melihat ada kaca yang retak. Untuk yang di luar atau di sekitar hotel, bagaimana situasinya waktu itu Pak? Di luar di hotel ya kita pada semuanya berlarian, berkumpul di parkiran hotel yang dimana parkirannya lumayan luas, dan karena kita berkumpul semua takutnya ada gempa susulan, dan sempat juga ketika sudah mulai reda kita mau masuk tapi belum diperbolehkan dari pihak hotel. Baik, Pak Salman, terima kasih sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, semoga tidak ada gempa susulan Pak. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan dengan informasi terbaru lainnya. Halo Yo, gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo, gimana? Ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih nadinya tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena.
Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim. Saudara, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa dengan magnitudo 6,4 di Kabupaten Garut berdampak tak hanya pada warga Jawa Barat bahkan hingga Jawa Tengah karena magnitudo tinggi dan pusat gempa berada di Kerak Samudra. Terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 pada pukul 16.49 menit. Kemudian posisinya ini pada jarak 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan Kepala BMKG juga menyebut belum tercatat sinyal gempa susulan hingga saat ini, Saudara. BMKG mengimbau warga yang merasakan gempa untuk waspada dan mengevakuasi diri keluar gedung. Yang harus diwaspadai adalah mohon, ini kita belum mencatat adanya gempa susulan, belum tercatat ya. Tapi sebaiknya yang berada di tempat yang tinggi, maksudnya bangunan berlantai tinggi, itu sebaiknya turun lebih dulu, keluar dari gedung. Untuk menunggu perkembangan. Kami terus memonitor itu. Jadi kalau keluar dari gedung itu sudah tepat ya, mencari tempat yang aman. Demikian. Sementara itu, Saudara, Dandim Cianjur menyebut ada sejumlah laporan kerusakan bangunan pasca gempa di Kabupaten Garut yang terasa hingga Cianjur. Warga langsung melakukan standar prosedur menghindari bangunan. Sebenarnya tadi pada waktu tersebut tadi, memang kami rasakan gempa 6,4 magnitudo, di mana bentuknya ayunan. Sampai dengan jam sekarang kami pada dasarnya ada beberapa laporan yang sudah masuk, khususnya di wilayah selatan, di mana wilayah selatan ini daerah Kadupandak tadi sudah ada laporan yang masuk ke kami, atap ataupun genteng rumah ada yang jatuh, namun untuk korban ataupun jiwa sampai sekarang belum ada laporan tentang korban tersebut. Tapi dari fisik, bangunan fisik memang ada beberapa laporan dan ini akan kita input untuk pendataan lebih lanjut. Berikutnya untuk masyarakat, pada dasarnya sudah melalui himbauan berdasarkan pengalaman kejadian tanggal 21 November, masyarakat sudah mengerti dan paham tentang SOP maupun protap yang harus dilaksanakan apabila terjadi gempa. Mereka sudah tahu apa yang diperbuat dengan menghindari bangunan ataupun bahaya terhadap benda-benda keras yang nantinya menimbulkan kecelakaan terhadap masyarakat tersebut. Bagaimana penanganan pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Garut? Saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, ada Satria Budi. Selamat petang, Pak Satria. Selamat petang, Mas. Pak Satria, selang kurang lebih satu jam pasca gempa yang terjadi tadi, seperti apa informasi laporan yang diterima BPBD Garut saat ini? Ya, pertama kita juga begitu ada kejadian, berdasarkan perintah pimpinan dari Pak Bupati, segera melakukan pemantauan kewilayahan. Kami terus melakukan pemantauan kewilayahan, alhamdulillah sementara ini tidak ada laporan yang tidak diharapkan, jadi sementara aman dan kondusif. Ya. Pak Satria, tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa gempa ini berpusat di wilayah pesisir, artinya Garut Selatan, Pak Satria. Bagaimana kondisi di Garut Selatan seperti Pamempek, Cibalong, seperti itu, bagaimana kondisinya Pak Satria? Jadi kita lagi ngecek barusan dari Camat Cibalong, alhamdulillah pasca gempa untuk wilayah Kecamatan Cibalong tetap aman, tidak ada hal yang tidak diharapkan. Masih terus melakukan pemantauan dari rekan-rekan kewilayahan kita juga melakukan pemantauan. Ya, untuk seperti itu untuk wilayah selatan alhamdulillah masih kondusif. Baik, selatan karena ini yang juga jadi perhatian karena berada dekat dengan pusat gempa dan begitu terasa informasinya Pak Satria ya. Gempa yang terjadi tadi. Betul. Terutama mungkin yang tinggal di rumah, kalau yang di jalan tidak begitu terasa. Tapi kelihatan tadi bagi yang di rumah, tinggal di rumah pada keluar sebentar, setelah itu ya mereka aktivitas kembali ke dalam. Setelah gempanya sedikit berkurang, mereka pada ke dalam dan sekarang sudah melakukan aktivitas kembali. Jadi sudah dipastikan setiap kecamatan sudah dihubungi langsung oleh BPBD untuk memastikan bagaimana kondisi wilayahnya, Pak Astria? Ya,
kita kan ada WA group ya, WA group dari kita masing-masing kepala wilayahan di 40 kecamatan kita terus informasikan dan update beberapa kecamatan telah melaporkan, alhamdulillah ya. Ada aman. Baik. Untuk jaringan listrik seperti apa kondisinya di sana, Pak Satria? Udah biasa, aktivitas normal biasa, tidak padam, biasa normal. Baik, artinya tidak ada dampak yang begitu mencolok, terutama untuk sarana prasarana umum ya, Pak Satria? Nah, ya, mungkin ada beberapa informasi hoax yang di beberapa informasi itu kejadian yang di luar Kabupaten Garut dimasukkan aja informasi Garut. Padahal di sementara ini Garut aman lah. Oke, Pak Satria, apakah saat ini warga sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih bertahan di luar? Sudah biasa terjadi cuma beberapa ini. Juga beberapa kejadian mereka keluar tempat aman, mengecil mereka ke dalam lagi, ke rumah lagi, dan sekarang sudah aktivitas biasa. Artinya tidak merasakan adanya gempa susulan di sana, Pak Satria, sejauh ini ya? Tidak ada, belum. Mudah-mudahan tidak ada lah ya. Amin. Tentu itu yang kita harapkan semua. Pak Satria, boleh cerita juga tidak bagaimana sih sebetulnya kondisi Garut? Apakah kerap termasuk sering dilanda gempa bumi, terutama yang wilayah pesisir, atau bagaimana sebetulnya yang terjadi di Garut, Pak Satria? Ya, memang kondisi Garut ya mungkin di catatan Garut kan lumayan 36 se-Indonesia, catatan potensi bencananya. Garut gunung berapi punya, laut punya ya, kondisi unsur alatnya juga bertebing-tebing. Jadi potensi multi potensi di Kabupaten Garut ada. Tapi mungkin terus kita juga melakukan upaya mitigasi informasi ke masyarakat, ke kewilayahan, supaya kalau ada hal yang diharapkan untuk segera melaporkan kepada kewilayahan. Itu yang terus kita lakukan lah. Ini kan gempa berpusat di Garut, tapi terasa hingga Jawa Tengah, Cianjur pun jaraknya begitu jauh, kendati sama-sama Jawa Barat, ikut merasakan gempa yang terjadi di Garut. Apa saja instruksi dari Pak Bupati, Pak Satria, sejauh ini? Ya, instruksi Pak Bupati yang pertama, masyarakat masyarakat tetap waspada. Kedua, jangan terprovokasi oleh isu-isu yang sementara ini beredar. Masyarakat tetap tenang. Kalau bisa masyarakat ada yang dipertanyakan, silakan untuk pertanyaan kepada kewilayahan, misal pemerintah desa, pada kecamatan untuk yang jauh. Untuk yang perkotaan kita ada website bisa dibuka lah di BPBD ya. Kita juga membuka masih online lah ya untuk masyarakat seperti ini. Itu yang harus kita lakukan. Jadi upaya-upaya komunikasi, informasi kepada kewilayahan kita sampaikan. Jadi Pak Bupati juga besok Bupati berusaha menginstruksikan segera cek kecamatan, kewilayahan segera cek. Jangan sampai ada masyarakat yang misalkan yang dianggap sementara itu terdampak tidak terlaporkan. Terus monitor. Dan alhamdulillah sementara ini laporan-laporan dari pihak kewilayahan juga dinyatakan masih relatif aman lah. Kalau sudah ada laporan dari kewilayahan, artinya di wilayah Garut Selatan terutama tidak ada laporan gangguan jaringan komunikasi sebagainya, Pak Satria? Ya, tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, masih ini. Masih normal seperti biasa lah. Baik, soal mitigasi, tapi bagaimana sebetulnya Garut Selatan? Apakah akses untuk evakuasi warga ini cukup memadai? Untuk akses untuk jaring jalan untuk normal, terus untuk baik yang ke Bumbulang maupun ke ini biasa lah, udah jalan seperti biasa. Dan mungkin beberapa waktu lalu karena ada beberapa longsoran akibat hujan itu, tapi alhamdulillah berkat kesigapan dinas teknis, baik dinas PU provinsi maupun kabupaten, kita bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sudah berjalan normal. Penyampaian informasi seputar gempa ini juga masih terus dilakukan hingga saat ini pukul 18.15, Pak. Pada warga. Terus Pak Bupati tadi memerintahkan kepada seluruh camat, kepala wilayahan, koordinasi dengan kepala desa, jangan sampai ada masyarakat yang terdampak yang sebenarnya ini belum terfasilitasi. Makanya terus kita pantau sampai saat ini perintah Pak Bupati. Bahkan Pak Bupati besok harus keliling seluruh SKPD untuk memantau. Baik, Pak Satria Budi, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini penanganan bagaimana kebencanaan di Kabupaten Garut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, telah meluangkan waktu dalam Breaking News Kompas TV. Semoga aman di sana, sehat selalu Pak Budi, Pak Satria. Amin. Siap, amin. Hatur nuhun, ya. Baik, saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak. Nanti kami akan kembali untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan kekuatan magnitudo 6,4. Tetap di Kompas TV.
Halo Yo? Gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih Nadia tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Halo Yo? Gimana? Ah, ya bener lo ngeblank. Kok bisa? Oke, gue tonton ya sekarang ya. Oke, thank you ya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Aduh papi, kenapa sih Nadia tinggi gitu? Kenapa? Ini kamu lihat deh, masa TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Enggak loh, ini mau nonton Kompas TV jadi nggak bisa loh. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Ini tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Tapi dia nyalahin aku terus, Kak. Oh, jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saudara, gempa yang terjadi di Garut terasa hingga Cianjur, Jawa Barat. Pak, barusan sampai warga keluar. Telah terjadi gempa. Ini suasana warga di Cianjur, Jawa Barat saat gempa terjadi. Sejumlah warga panik keluar gedung guna menyelamatkan diri. Sebelumnya gempa bermagnitudo 6,4 terjadi dan berpusat di 52 km barat daya Garut di kedalaman 118 km. Gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat juga terasa hingga Jakarta. Dan saudara, ini adalah suasana di lantai 6 Menara Kompas saat gempa terjadi. Guncangan ini beberapa kali jelas terasa. Gempa yang mengguncang Garut juga terasa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengunjung sebuah hotel di kawasan Soreang ini panik saat terjadi gempa. Pengunjung berlarian menyelamatkan diri keluar gedung hotel. Dan mereka semua berkumpul di depan halaman hotel di titik kumpul atas imbauan dari petugas keamanan. Gempa bumi yang mengguncang Garut terasa begitu kuat di Bandung, sekitar 20 detik durasinya. Menurut sejumlah warga, gempa membuat panik dan berhamburan keluar bangunan.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa dengan magnitudo 6,4 di Kabupaten Garut dampaknya terasa hingga Jawa Tengah. Dwi Korita meminta masyarakat keluar dari gedung tinggi dan mewaspadai gempa susulan yang mungkin terjadi. Dwi, boleh diinformasikan kepada kami soal gempa ini apa yang harus diwaspadai oleh warga? Mengingat magnitudonya besar, Ibu, 6,4. Benar begitu? Betul, iya betul sekali. Jadi memang benar, baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Selamat petang, Pak Suharyanto. Selamat petang, Mas Ibrahim. Silakan, Mas. Baik, Pak Suharyanto, tadi kami dapat laporan gempa terasa hingga Jawa Tengah. Informasi dan laporan yang masuk ke BNPB seperti apa? Apakah sudah ada info kerusakan atau warga yang terluka akibat gempa? Baik, jadi kami begitu ada informasi gempa terkait lokasi dan segala sesuatunya tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG ya. Tetapi yang ingin saya informasikan hasil pengumpulan keterangan sementara di Kabupaten Garut itu terasa 4-5 detik. Kemudian di Tasikmalaya juga 4-5 detik. Di Kabupaten Bandung 4-5 detik. Kemudian kami langsung melaksanakan pendataan, yaitu para kepala BPBD di masing-masing daerah yang tadi saya katakan. Ini untuk sementara yang diperoleh adalah 3 unit rumah rusak di Kabupaten Garut dan 1 unit sekolah SD Jatiwangi 1 juga rusak. Tetapi sampai saat ini untuk korban jiwa belum dapat informasi. Tentunya saya dengan seluruh tim dan BPBD ini segera akan mengumpulkan informasi dan keterangan lebih lanjut, dan setiap perkembangan informasi yang diperoleh akan segera diinformasikan kepada masyarakat. Baik. Demikian Mas Ibrahim. Pak Suharyanto, ini gempa berpusat di wilayah pesisir Garut Selatan. Apa imbauan Anda untuk warga, terutama warga di pesisir, Pak Suharyanto? Baik, jadi tadi kan gempanya dengan sekarang ini sudah beberapa menit ya, sudah hampir puluhan menit yang lalu ternyata belum ada gempa susulan. Nah, kalau dibandingkan dengan gempa Cianjur, sampai sekarang 379 kali gempa susulan. Ini juga kepada masyarakat Kabupaten Garut khususnya dimohon tetap tenang, waspada, hati-hati. Pemerintah lewat BMKG akan menginformasikan terus apabila terjadi gempa susulan. Tetapi sampai sekarang belum ada informasi gempa susulan, sehingga menyikapi gempa yang tadi terjadi, sekali lagi tetap tenang, waspada, tetapi tidak perlu menghentikan aktivitas kegiatan sehari-hari. Karena penjelasan dari Ibu Kepala BMKG tadi jelas, gempa ini cukup dalam, 118 km, dan letaknya di laut gitu ya, walaupun tidak terlalu jauh juga dengan daratan. Berdasarkan pengalaman gempa-gempa sebelumnya dengan kedalaman di atas 60 km gitu, apalagi sampai di atas 100 km, ini dampak kerusakannya diharapkan tidak terlalu merusak. Demikian Mas Ibrahim. Baik, Pak Suharyanto, terima kasih untuk informasi kebencanaannya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyampaikan bagaimana penanganan pasca gempa yang mengguncang Garut dengan magnitudo 6,4. Sehat selalu Pak Suharyanto. Saudara, kami akhiri Breaking News Kompas TV kali ini. Terus saksikan Kompas TV independen terpercaya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.
Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Niluh Puspa. Saudara, Breaking News kali ini terkait dengan gempa yang terjadi baru saja beberapa menit yang lalu di Kabupaten atau sekitar Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan magnitudonya adalah 6,4 dengan kedalaman sekitar 118 km. Kita akan menuju ke Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati yang saat ini sudah tersambung dengan kami melalui sambungan telepon. Ibu Dwi Korita, selamat petang. Selamat petang, Mbak Nilu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, boleh diinformasikan kepada kami soal gempa ini apa yang harus diwaspadai oleh warga? Mengingat magnitudonya besar, Ibu, 6,4. Benar begitu? Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang benar, baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 pada pukul 16.49 menit. Kemudian posisinya ini pada jarak 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan gempa ini cukup luas dampak yang dirasakan. Dampak guncangannya itu dari analisis kami ini dirasakan baik di Jawa Barat hingga sampai Jawa Tengah. Jawa Barat hingga Jawa Tengah ya, Bu? Iya. Baik. Karena apa? Karena ini selain magnitudonya cukup tinggi, 6,4, juga pusat gempa yang berada pada kedalaman 118 km, itu tepatnya berada di dalam Serak Samudra. Sehingga pusat gempa dengan pusat-pusat gempa yang seperti itu, baik. Untuk secara luas, lebih luas. Baik. Jawa Tengah, Jawa Barat. Baik, Bu. Kalau untuk wilayah-wilayah yang paling besar terdampak dari gempa ini yang mana, Ibu? Atau paling keras dirasakan? Di Garut dirasakan dengan intensitas 4 mmi di Garut. Kemudian juga di Kalapenunggal, Sumur, Ciamis, dan Tasik itu dirasakan dengan intensitas 3 mmi. Di Pamayongan, Panimbang, Cikesik, Ciringhas, Purworejo, Bantul, Kulon Progo dirasakan dengan intensitas 2-3 mmi. Di Cikembar, Cugenang, Pelabuhan Ratu, Bandung, Ciringhas, Bojong, Wonosobo, Karangkates, Trenggalek, bahkan sampai Jawa Timur ini masih dirasakan dengan intensitas 2 mmi. Yang paling keras dirasakan dengan intensitas 4 mmi itu di Garut. Baik. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, ini kan hari Sabtu ya, Bu. Kami juga mendapatkan beberapa visual warga yang sedang berada di pusat keramaian harus lari keluar, begitu juga warga di tempat-tempat wisata. Apa yang harus kami waspadai atau apa yang harus warga waspadai, Bu? Mengingat tadi yang Anda sebutkan wilayah-wilayah gempa itu juga menjadi atau yang terdampak cukup keras itu juga menjadi wilayah tempat banyak wisatawan berkunjung di hari akhir pekan begini. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah mohon, ini kita belum mencatat adanya gempa susulan, belum tercatat ya. Tapi sebaiknya yang berada di tempat yang tinggi, maksudnya bangunan berlantai tinggi, itu sebaiknya turun lebih dulu, keluar dari gedung. Untuk menunggu perkembangan. Kami terus memonitor itu. Jadi kalau keluar dari gedung itu sudah tepat ya, mencari tempat yang aman. Demikian. Bu, tadi Ibu sempat menyebut soal ada wilayah-wilayah yang bisa merasakan, koreksi kalau saya salah, sampai 4 mmi begitu ya, Bu. Boleh dijelaskan itu apa, Bu, maksudnya? Nah, 4 mmi itu berarti guncangannya itu dirasakan oleh kebanyakan orang. Guncangan. Jadi
ada lampu bergoyang begitu ya, ada bunyi berderit gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan itu terguncang gitu, dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Jadi sebaiknya segera keluar dari setelah guncangan itu berhenti. Saat berguncang kita harus mencari tempat yang aman, misalnya melindungi diri dari jatuhan benda-benda ya. Itu saat guncangan. Tapi begitu guncangan berhenti, sebaiknya kita segera keluar mencari tempat yang jauh dari benda-benda yang jatuh begitu. Baik. Soal ketinggian juga harus dihindari ya. Anda juga tadi sebutkan itu. Iya, ya jangan berada di tempat yang tinggi lebih dahulu. Baik. Karena ada wilayah pesisir juga Anda sebutkan tadi yang juga terdampak cukup besar, Bu. Ini berpotensi tsunami, Bu? Tidak berpotensi. Berpotensi tsunami. Baik. Ya, dalam pusat gempanya cukup dalam 100 km di bawah permukaan. Baik. Karena ini berpusat di Garut, Bu, apakah ini juga akan berpengaruh ke Cianjur? Mengingat di sana juga saat ini masih terdampak oleh gempa sebelumnya. Getarannya terasa sampai Cianjur, iya. Tetapi tidak. Jadi di Cigenang dekat pusat gempa yang kemarin ini wilayah tersebut merasakan getarannya 2 mmi. Ini tidak begitu kuat. Yang terasa kuat itu di Garut. 2 mmi itu tidak terasa kuat. Jadi wilayah Cianjur itu di 2 mmi ya, Bu? Jadi tidak terlalu berat. Insya Allah aman ya, tidak kuat, hanya 2 mmi. Oke. Yang perlu diwaspadai yang 4 mmi. 4 mmi tadi itu yang di Bandung, Pelabuhan Ratu? Bukan. Bandung, Pelabuhan Ratu bukan 4 mmi. Oh, bukan ya? Garut lagi. Nah, poinnya begini, yang 4 mmi ini, bangunan yang tidak tahan gempa, itu bisa retak-retak atau rusak. Jadi semoga aja tidak ada bangunan roboh, tapi kami khawatir kalau ada bangunan yang di atas tanah lunak, lalu tidak tahan gempa, itu bisa rusak gitu loh, bisa membahayakan penghuninya. Poinnya itu. Baik, jadi Bu, itu di Garut. Baik, Ibu, saya ingin Ibu menegaskan kembali tadi yang merasakan goncangan hingga 3 sampai dengan 4 mmi, wilayah mana saja, Ibu? Dulu ya. Ya. Baik, saat ini saudara, kami masih bersama dengan Ibu Dwi. MI, Mbak. Berapa, Ibu? Halo? Ya. Iya, jadi saya ulangi, yang wilayah yang dirasakan di sampai 3 mmi itu di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik, itu 3 mmi. Yang Garut tadi 4 mmi. Ya, itu yang 3 mmi saya ulangi. Ada di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik. Baik. Yang 4 mmi? Yang 2 sampai 3, jadi 2 sampai 3 itu di Moyanan, Timbang, Gresik, Cirenggas, Purworejo, Bentuk, dan Progo. Baik. Yang 4 mmi di Garut tadi ya, Bu ya? Iya. Baik. Oke, Bu, masih bersama dengan kami, Bu Dwi Korita. Suara Anda putus-putus, Ibu. Ya, saya masih. Baik, Ibu, jadi untuk dugaan gempa ini sudah diketahui, Bu, apa penyebabnya? Tapi sedang kami analisis. Lagi dianalisis. Baik, suara Anda terputus-putus dengan kami, Bu. Mohon maaf. Oh, baik. Ini bagaimana, Ibu? Silakan. Penyebabnya sedang kami analisis. Tapi yang sudah diketahui adalah magnitudo dan pusat gempanya berada itu tadi pada kedalaman lebih dari sekitar 118 km
dan posisinya berada di barat daya Kabupaten Garut. Jadi yang dikhawatirkan terdampak bisa arah itu di Garut, di wilayah Garut dan sekitarnya. Tapi semoga itu tidak. Baik, jadi ini sesar atau lempengan apa, Bu? Kalau bagaimana? Sesar atau lempeng? Oh, ini di wilayah yang menjadi pusat kedalaman gempa itu? Itu adalah lempeng samudra. Lempeng samudra. Ada di dalam lempeng samudra, di kerak samudra. Baik. Pusat gempanya di laut, Pusat gempanya di tengah laut dengan kedalaman 118 km. 18 km di dalam lempeng samudra, kerak samudra. Dan tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Baik. Demikian. Bu Dwi Korita, mohon maaf, adakah sampai dengan saat ini Ibu mendapatkan informasi soal kerusakan ataupun korban atau dampak dari gempa ini? Tidak, belum informasi itu. Karena yang kami tangani mengenai analisis kegempaannya. Jadi belum ada. Tapi dengan 4 MMI itu berpotensi menimbulkan kerusakan ya, Bu? Kalau rumahnya tidak standar aman gempa, bisa rusak. Kalau tidak standar gempa. Baik. Itu. Tapi kalau standar gempa mestinya tidak rusak. Iya. Begitu. Baik. Dan ini berpotensi akan ada gempa susulan, Bu? Kami belum mencatat, belum terekam adanya gempa susulan. Baik. Belum terekam. Ya. Tapi perlu untuk waspada akan gempa susulan? Sebaiknya saat ini kita waspada lebih dahulu sambil menunggu perkembangan informasi. Terutama yang tinggal di tempat yang tinggi ya. Itu. Baik. Jadi untuk yang tinggal di daerah dataran tinggi ya, Bu ya? Bukan, maksud saya di dalam gedung. Di gedung yang ya. tinggi, oke. Di dalam gedung. Baik. Bu Dwi Korita, karena tadi Anda menyebut ini ada di tengah laut begitu, apakah perlu ada kekhawatiran bagi warga yang tinggal di daerah pesisir, Bu? Maaf, bukan di tengah laut. Itu tadi di lepas pantai memang ya. Coba lihat gambarnya. Bagaimana, Ibu? Jadi enggak. Bukan di tengah laut, Mbak. Ada pusat gempanya ada di dalam lempeng samudra. Pusat gempanya. Oke. Boleh dijelaskan soal itu, Ibu? Iya, jadi pusat gempanya ini dalam 118 km di dalam lempeng samudra. Tetapi senternya itu berada masih di laut, lebih dekat ke darat ya. Jadi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Memang di laut, tapi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Ada yang perlu dikhawatirkan untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, Bu? Karena tidak ada tsunami ya. Jadi insya Allah tidak berpotensi tsunami. Sehingga ya mestinya tidak perlu khawatir karena tidak berpotensi tsunami. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu, pasca gempa ini sekali lagi ada himbauan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat untuk kewaspadaan tentunya bagi masyarakat. Iya, jadi kami mohon ya kita harus waspada ya, gempa itu bisa terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia. Artinya karena negara kita kan memang negara rawan gempa. Oleh karena itu ketika gempa belum terjadi, mohon perhatikan rumah kita, bangunan kita, apakah benar-benar sudah cukup kuat terhadap guncangan gempa tersebut, perabotan-perabotan kita atur agar tidak menghalangi kita saat harus keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Jadi yang penting kewaspadaan dengan tetap tenang. Selama kita paham, kita waspada, insya Allah dapat kita cegah korban jiwa. Demikian. Terima kasih. Saya rasa cukup ya Mbak, terima kasih. Baik, Ibu Dwi Korita. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BNKG, sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Tadi disebutkan bahwa gempa ini terjadi di dalam lempeng samudra. Lokasinya atau kedalamannya itu 118 km, berlokasi
di daratan dekat dengan laut seperti itu. Namun sekali lagi gempa ini tidak menimbulkan atau tidak berpotensi terjadi tsunami. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Niluh Puspa. Saudara, breaking news kali ini terkait dengan gempa yang terjadi baru saja beberapa menit yang lalu di Kabupaten atau sekitar Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan magnitudonya adalah 6,4 dengan kedalaman sekitar 118 km. Kita akan menuju ke Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, yang saat ini sudah tersambung dengan kami melalui sambungan telepon. Ibu Dwi Korita, selamat petang. Selamat petang, Mbak Nilu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, boleh diinformasikan kepada kami soal gempa ini, apa yang harus diwaspadai oleh warga? Mengingat magnitudonya besar, Ibu, 6,4. Benar begitu? Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang benar, baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 pada pukul 16.49 menit. Kemudian posisinya ini pada jarak 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan gempa ini cukup luas dampak yang dirasakan. Dampak guncangannya itu dari analisis kami ini dirasakan baik di Jawa Barat hingga sampai Jawa Tengah. Jawa Barat hingga Jawa Tengah ya, Bu? Iya. Baik. Karena apa? Karena ini selain magnitudonya cukup tinggi, 6,4, juga pusat gempa yang berada pada kedalaman 118 km itu tepatnya berada di dalam Serak Samudra, sehingga pusat gempa dengan pusat-pusat gempa yang seperti itu, baik. Untuk secara luas, lebih luas. Baik. Jawa Tengah, Jawa Barat. Baik, Bu. Kalau untuk wilayah-wilayah yang paling besar terdampak dari gempa ini yang mana, Ibu? Atau paling keras dirasakan? Di Garut dirasakan dengan intensitas 4 mmi di Garut. Kemudian juga di Kalapenunggal, Sumur, Ciamis, dan Tasik itu dirasakan dengan intensitas 3 mmi. Di Pamayongan, Panimbang, Cikesik, Ciringhas, Purworejo, Bantul, Kulon Progo dirasakan dengan intensitas 2 sampai 3 mmi. Di Cikembar, Cugenang, Pelabuhan Ratu, Bandung, Ciringhas, Bojong, Wonosobo, Karangkates, Trenggalek, bahkan sampai Jawa Timur ini masih dirasakan dengan intensitas 2 mmi. Yang paling keras dirasakan dengan intensitas 4 mmi itu di Garut. Baik. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, ini kan hari Sabtu ya, Bu. Kami juga mendapatkan beberapa visual warga yang sedang berada di pusat keramaian harus lari keluar, begitu juga warga di tempat-tempat wisata. Apa yang harus kami waspadai atau apa yang harus warga waspadai, Bu? Mengingat tadi yang Anda sebutkan wilayah-wilayah gempa itu juga menjadi atau yang terdampak cukup keras itu juga menjadi wilayah tempat banyak wisatawan berkunjung di hari akhir pekan begini. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah mohon, ini kita belum mencatat adanya gempa susulan, belum tercatat ya. Tapi sebaiknya yang berada di tempat yang tinggi, maksudnya bangunan berlantai tinggi, itu sebaiknya turun lebih dulu, keluar dari gedung. Untuk menunggu perkembangan. Kami terus memonitor itu. Jadi kalau keluar dari gedung itu sudah tepat ya. Mencari tempat yang aman. Demikian. Bu, tadi Ibu sempat menyebut soal ada wilayah-wilayah yang bisa merasakan
koreksi kalau saya salah, sampai 4 mmi begitu ya Bu. Boleh dijelaskan itu apa Bu maksudnya? Nah, 4 mmi itu berarti guncangannya itu dirasakan oleh kebanyakan orang. Jadi ada lampu bergoyang begitu ya, ada bunyi berderit gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan itu terguncang gitu, dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Jadi sebaiknya segera keluar dari setelah guncangan itu berhenti. Saat berguncang kita harus mencari tempat yang aman, misalnya melindungi diri dari jatuhan benda-benda ya. Itu saat guncangan. Tapi begitu guncangan berhenti, sebaiknya kita segera keluar mencari tempat yang jauh dari benda-benda yang jatuh begitu. Baik. Soal ketinggian juga harus dihindari ya. Anda juga tadi sebutkan itu. Iya, ya jangan berada di tempat yang tinggi lebih dahulu. Baik. Karena ada wilayah pesisir juga Anda sebutkan tadi yang juga terdampak cukup besar, Bu. Ini berpotensi tsunami, Bu? Tidak berpotensi. Berpotensi tsunami. Baik. Ya, dalam pusat gempanya cukup dalam 100 km di bawah permukaan. Baik, karena ini berpusat di Garut, Bu, apakah ini juga akan berpengaruh ke Cianjur? Mengingat di sana juga saat ini masih terdampak oleh gempa sebelumnya. Getarannya terasa sampai Cianjur, iya. Tetapi tidak. Jadi di Cigenang dekat pusat gempa yang kemarin ini wilayah tersebut merasakan getarannya 2 mmi. Ini tidak begitu kuat. Yang terasa kuat itu di Garut. 2 mmi itu tidak terasa kuat. Jadi wilayah Cianjur itu di 2 mmi ya, Bu? Jadi tidak terlalu berat. Insya Allah aman ya, tidak kuat, hanya 2 mmi. Oke. Yang perlu diwaspadai yang 4 mmi. 4 mmi tadi itu yang di Bandung, Pelabuhan Ratu. Bukan, Bandung, Pelabuhan Ratu bukan 4 mmi. Oh, bukan ya? Garut lagi. Nah, poinnya begini, yang 4 mmi ini, bangunan yang tidak tahan gempa itu bisa retak-retak atau rusak. Jadi semoga aja tidak ada bangunan roboh. Tapi kami khawatir kalau ada bangunan yang di atas tanah lunak, lalu tidak tahan gempa, itu bisa rusak gitu loh, bisa membahayakan penghuninya. Poinnya itu. Baik, jadi itu di Garut. Baik, Ibu, saya ingin Ibu menegaskan kembali tadi yang merasakan goncangan hingga 3 sampai dengan 4 mmi, wilayah mana saja, Ibu? Dulu ya. Ya. Baik, saat ini Saudara, kami masih bersama dengan Ibu Dwi. MI, Mbak. Berapa, Ibu? Halo? Ya. Iya, jadi saya ulangi. Yang wilayah yang dirasakan di sampai 3 mmi itu di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik, itu 3 mmi. Yang Garut tadi 4 mmi. Ya, itu yang 3 mmi saya ulangi. Ada di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik. Baik. Yang 4 mmi? Yang 2 sampai 3, jadi 2 sampai 3 itu di Moyanan, Timbang, Gresik, Cirenggas, Purworejo, dan Progo. Baik. Yang 4 mmi di Garut tadi ya, Bu ya? Iya. Baik. Oke, Bu, masih bersama dengan kami, Bu Dwi Korita. Suara Anda putus-putus, Ibu. Ya, saya masih. Baik, Ibu, jadi untuk dugaan gempa ini sudah diketahui, Bu, apa penyebabnya? Tapi sedang kami analisis. Lagi dianalisis. Baik, suara Anda terputus-putus dengan kami, Bu. Mohon maaf. Oh, baik. Ini bagaimana, Ibu? Silakan.
penyebabnya sedang kami analisis. Tapi yang sudah diketahui adalah magnitudo dan pusat gempanya berada itu tadi pada kedalaman lebih dari sekitar 118 km dan posisinya berada di barat daya Kabupaten Garut. Jadi yang dikhawatirkan terdampak bisa arah itu di Garut, di wilayah Garut dan sekitarnya. Tapi semoga itu tidak. Baik. Jadi ini sesar atau lempeng apa, Bu? Halo, bagaimana? Sesar atau lempeng? Oh, ini di wilayah yang menjadi pusat kedalaman gempa itu. Itu adalah lempeng samudra. Lempeng samudra. Ada di dalam lempeng samudra, di kerak samudra. Baik. Pusat gempanya di laut, Pusat gempanya di tengah laut dengan kedalaman 118 km. 18 km di dalam lempeng samudra, kerak samudra. Dan tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Baik. Demikian. Bu Dwi Korita, mohon maaf, adakah sampai dengan saat ini Ibu mendapatkan informasi soal kerusakan ataupun korban atau dampak dari gempa ini? Tidak, belum informasi itu. Karena yang kami tangani mengenai analisis kegempaannya. Jadi belum ada. Tapi dengan 4 MMI itu berpotensi menimbulkan kerusakan ya, Bu? Kalau rumahnya tidak standar aman gempa, bisa rusak. Kalau tidak standar gempa. Baik. Itu. Tapi kalau standar gempa mestinya tidak rusak. Iya. Begitu. Baik. Dan ini berpotensi akan ada gempa susulan, Bu? Kami belum mencatat, belum terekam adanya gempa susulan. Baik. Belum terekam. Ya. Tapi perlu untuk waspada akan gempa susulan? Sebaiknya saat ini kita waspada lebih dahulu. Sambil menunggu perkembangan informasi. Terutama yang tinggal di tempat yang tinggi ya. Itu. Baik. Jadi untuk yang tinggal di daerah dataran tinggi ya, Bu ya? Bukan, maksud saya di dalam gedung. Di gedung yang ya. tinggi, oke. Di dalam gedung. Baik. Bu Dwi Korita, karena tadi Anda menyebut ini ada di tengah laut begitu, apakah perlu ada kekhawatiran bagi warga yang tinggal di daerah pesisir, Bu? Maaf, bukan di tengah laut. Itu tadi di lepas pantai memang ya. Coba lihat gambarnya. Bagaimana, Ibu? Jadi enggak. Bukan di tengah laut, Mbak. Ada pusat gempanya ada di dalam lempeng samudra. Pusat gempanya. Oke. Boleh dijelaskan soal itu, Ibu? Iya, jadi pusat gempanya ini jalan 118 km di dalam lempeng samudra. Tetapi epicenternya itu berada masih di laut, lebih dekat ke darat ya. Jadi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Memang di laut, tapi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Ada yang perlu dikhawatirkan untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, Bu? Karena tidak ada tsunami ya. Jadi insya Allah tidak berpotensi tsunami. Sehingga ya mestinya tidak perlu khawatir karena tidak berpotensi tsunami. Oke, untuk selanjutnya Ibu, pasca gempa ini sekali lagi ada himbauan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat untuk kewaspadaan tentunya bagi masyarakat. Iya, jadi kami mohon ya kita harus waspada ya, gempa itu bisa terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia. Artinya karena negara kita kan memang negara rawan gempa. Oleh karena itu ketika gempa belum terjadi, mohon perhatikan rumah kita, bangunan kita, apakah benar-benar sudah cukup kuat terhadap guncangan gempa tersebut, perabotan-perabotan kita atur agar tidak menghalangi kita saat harus keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Jadi yang penting kewaspadaan dengan tetap tenang. Selama kita paham, kita waspada, insya Allah dapat kita cegah korban jiwa. Demikian. Terima kasih. Saya rasa cukup ya Mbak, terima kasih. Baik, Ibu Dwi Korita. Terima kasih, ya. Baik, Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BNKG.
sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Tadi disebutkan bahwa gempa ini terjadi di dalam lempeng samudra. Lokasinya atau kedalamannya itu 118 km, berlokasi di daratan dekat dengan laut seperti itu. Namun sekali lagi gempa ini tidak menimbulkan atau tidak berpotensi terjadi tsunami. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Niluh Puspa. Saudara, breaking news kali ini terkait dengan gempa yang terjadi baru saja beberapa menit yang lalu di kabupaten atau sekitar Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan magnitudonya adalah 6,4 dengan kedalaman sekitar 118 km. Kita akan menuju ke Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati yang saat ini sudah tersambung dengan kami melalui sambungan telepon. Ibu Dwi Korita, selamat petang. Selamat petang, Mbak Nilu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, boleh diinformasikan kepada kami soal gempa ini apa yang harus diwaspadai oleh warga? Mengingat magnitudenya besar, Ibu, 6,4. Benar begitu? Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang benar baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 pada pukul 16.49 menit. Kemudian posisinya ini pada jarak 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan gempa ini cukup luas dampak yang dirasakan. Dampak guncangannya itu dari analisis kami ini dirasakan baik di Jawa Barat hingga sampai Jawa Tengah. Jawa Barat hingga Jawa Tengah ya, Bu? Iya. Baik. Karena apa? Karena ini selain magnitudonya cukup tinggi, 6,4, juga pusat gempa yang berada pada kedalaman 118 km itu tepatnya berada di dalam kerak samudra, sehingga pusat gempa dengan pusat-pusat gempa yang seperti itu, baik. Untuk secara luas, lebih luas. Baik. Jawa Tengah, Jawa Barat. Baik, Bu. Kalau untuk wilayah-wilayah yang paling besar terdampak dari gempa ini yang mana, Ibu? Atau paling keras dirasakan? Di Garut dirasakan dengan intensitas 4 mmi di Garut. Kemudian juga di Kalapenunggal, Sumur, Ciamis, dan Tasik itu dirasakan dengan intensitas 3 mmi. Di Pamayongan, Panimbang, Cikesik, Ciringhas, Purworejo, Bantul, Kulon Progo dirasakan dengan intensitas 2-3 mmi. Di Cikembar, Cugenang, Pelabuhan Ratu, Bandung, Ciringhas, Bojong, Wonosobo, Karangkates, Tenggalek, bahkan sampai Jawa Timur ini masih dirasakan dengan intensitas 2 mmi. Yang paling keras dirasakan dengan intensitas 4 mmi itu di Garut. Baik. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, ini kan hari Sabtu ya, Bu. Kami juga mendapatkan beberapa visual warga yang sedang berada di pusat keramaian harus lari keluar, begitu juga warga di tempat-tempat wisata. Apa yang harus kami waspadai atau apa yang harus warga waspadai, Bu? Mengingat tadi yang Anda sebutkan wilayah-wilayah gempa itu juga menjadi atau yang terdampak cukup keras itu juga menjadi wilayah tempat banyak wisatawan berkunjung di hari akhir pekan begini. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah mohon, ini kita belum mencatat adanya gempa susulan, belum tercatat ya. Tapi sebaiknya yang berada di tempat yang tinggi, maksudnya bangunan berlantai tinggi, itu sebaiknya turun lebih dulu, keluar dari gedung. Untuk menunggu perkembangan. Kami terus memonitor itu. Jadi kalau keluar dari gedung itu sudah tepat ya.
mencari tempat yang aman. Demikian. Bu, tadi Ibu sempat menyebut soal ada wilayah-wilayah yang bisa merasakan, koreksi kalau saya salah, sampai 4 mmi begitu ya Bu? Boleh dijelaskan itu apa Bu maksudnya? Nah, 4 mmi itu berarti guncangannya itu dirasakan oleh kebanyakan orang. Jadi ada lampu bergoyang begitu ya, ada bunyi berderit gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan itu terguncang gitu, dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Jadi sebaiknya segera keluar dari setelah guncangan itu berhenti. Saat berguncang kita harus mencari tempat yang aman, misalnya melindungi diri dari jatuhan benda-benda ya. Itu saat guncangan. Tapi begitu guncangan berhenti, sebaiknya kita segera keluar mencari tempat yang jauh dari benda-benda yang jatuh begitu. Baik. Soal ketinggian juga harus dihindari ya. Anda juga tadi sebutkan itu. Iya, jangan berada di tempat yang tinggi lebih dahulu. Baik. Karena ada wilayah pesisir juga Anda sebutkan tadi yang juga terdampak cukup besar, Bu. Ini berpotensi tsunami, Bu? Tidak berpotensi. Berpotensi tsunami. Baik. Ya, dalam pusat gempanya cukup dalam 100 km di bawah permukaan. Baik. Karena ini berpusat di Garut, Bu, apakah ini juga akan berpengaruh ke Cianjur? Mengingat di sana juga saat ini masih terdampak oleh gempa sebelumnya. Getarannya terasa sampai Cianjur, iya. Tetapi tidak, jadi di Cigenang dekat pusat gempa yang kemarin ini wilayah tersebut merasakan getarannya 2 mmi. Ini tidak begitu kuat. Yang terasa kuat itu di Garut. 2 mmi itu tidak terasa kuat. Jadi wilayah Cianjur itu di 2 mmi ya Bu? Jadi tidak terlalu berat? Insya Allah aman ya, tidak kuat, hanya 2 mmi. Oke. Yang perlu diwaspadai yang 4 mmi. 4 mmi tadi itu yang di Bandung, Pelabuhan Ratu? Bukan, Bandung, Pelabuhan Ratu bukan 4 mmi. Oh bukan ya? Lagi. Nah poinnya begini, yang 4 mmi ini, bangunan yang tidak tahan gempa, itu bisa retak-retak atau rusak. Jadi semoga aja tidak ada bangunan roboh, tapi kami khawatir kalau ada bangunan yang di atas tanah lunak, lalu tidak tahan gempa, itu bisa rusak gitu loh, bisa membahayakan penghuninya. Poinnya itu. Baik, jadi Bu, itu di Garut. Baik, Ibu, saya ingin Ibu menegaskan kembali tadi yang merasakan goncangan hingga 3 sampai dengan 4 mmi, wilayah mana saja, Ibu? Ya. Dulu ya. Ya. Baik, saat ini saudara, kami masih bersama dengan Ibu Dwi. MI, Mbak. Berapa Ibu? Halo. Ya. Iya, jadi saya ulangi, yang wilayah yang dirasakan di sampai 3 mmi itu di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik, itu 3 mmi. Yang Garut tadi 4 mmi. Ya, itu yang 3 mmi saya ulangi. Ada di Kelapa Nunggal, Sumur, Ciamis, Tasik. Baik. Yang 4 mmi? Yang 2 sampai 3. Jadi 2 sampai 3 itu di Moyanan, Timbang, Gresik, Cirenggas, Purworejo, Bentuk, dan Progo. Baik, yang 4 mmi di Garut tadi ya Bu ya? Iya. Baik. Oke, Bu, masih bersama dengan kami Bu Dwi Korita. Suara Anda putus-putus Ibu. Ya, saya masih. Baik, Ibu, jadi untuk dugaan gempa ini sudah diketahui Bu apa penyebabnya? Sedang kami analisis. Lagi dianalisis.
Baik, suara Anda terputus-putus dengan kami, Bu. Mohon maaf. Oh, baik. Ini bagaimana Ibu, silakan. Penyebabnya sedang kami analisis. Tapi yang sudah diketahui adalah magnitudo dan pusat gempanya berada itu tadi pada kedalaman lebih dari sekitar 118 km dan posisinya berada di barat daya Kabupaten Garut. Jadi yang dikhawatirkan terdampak bisa arah itu di Garut, di wilayah Garut dan sekitarnya. Tapi semoga itu tidak. Baik. Jadi ini sesar atau lempeng apa, Bu? Halo, bagaimana? Sesar atau lempeng? Oh, ini di wilayah yang menjadi pusat kedalaman gempa itu. Itu adalah lempeng samudra. Lempeng samudra. Ada di dalam lempeng samudra, di kerak samudra. Baik. Pusat gempanya di laut, Pusat gempanya di tengah laut dengan kedalaman 118 km. 18 km di dalam lempeng samudra, kerak samudra. Dan tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Baik. Demikian. Bu Dwi Korita, mohon maaf, adakah sampai dengan saat ini Ibu mendapatkan informasi soal kerusakan ataupun korban atau dampak dari gempa ini? Tidak, belum informasi itu. Karena yang kami tangani mengenai analisis kegempaannya. Jadi belum ada. Tapi dengan 4 MMI itu berpotensi menimbulkan kerusakan ya, Bu? Kalau rumahnya tidak standar aman gempa, bisa rusak. Kalau tidak standar gempa. Baik. Itu. Tapi kalau standar gempa mestinya tidak rusak. Iya. Begitu. Baik. Dan ini berpotensi akan ada gempa susulan, Bu? Kami belum mencatat, belum terekam adanya gempa susulan. Baik. Belum terekam. Ya. Tapi perlu untuk waspada akan gempa susulan. Sebaiknya saat ini kita waspada lebih dahulu sambil menunggu perkembangan informasi. Terutama yang tinggal di tempat yang tinggi ya. Itu. Baik. Jadi untuk yang tinggal di daerah dataran tinggi ya, Bu ya? Bukan, maksud saya di dalam gedung. Di gedung yang ya. tinggi, oke. Di dalam gedung. Baik. Bu Dwi Korita, karena tadi Anda menyebut ini ada di tengah laut begitu, apakah perlu ada kekhawatiran bagi warga yang tinggal di daerah pesisir, Bu? Maaf, bukan di tengah laut. Itu tadi di lepas pantai memang ya. Coba lihat gambarnya. Bagaimana, Ibu? Jadi enggak. Bukan di tengah laut, Mbak. Ada pusat gempanya ada di dalam lempeng samudra. Pusat gempanya. Oke. Boleh dijelaskan soal itu, Ibu? Iya, jadi pusat gempanya ini dalam 118 km di dalam lempeng samudra. Tetapi senternya itu berada masih di laut, lebih dekat ke darat ya. Jadi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Memang di laut, tapi tidak begitu jauh dari darat. Oke. Ada yang perlu dikhawatirkan untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir, Bu? Karena tidak ada tsunami ya. Jadi insya Allah tidak berpotensi tsunami. Sehingga ya mestinya tidak perlu khawatir karena tidak berpotensi tsunami. Oke, untuk selanjutnya Ibu, pasca gempa ini sekali lagi ada himbauan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat untuk kewaspadaan tentunya bagi masyarakat. Iya, jadi kami mohon ya kita harus waspada ya, gempa itu bisa terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia. Artinya karena negara kita kan memang negara rawan gempa. Oleh karena itu ketika gempa belum terjadi, mohon perhatikan rumah kita, bangunan kita, apakah benar-benar sudah cukup kuat terhadap guncangan gempa tersebut, perabotan-perabotan kita atur agar tidak menghalangi kita saat harus keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Jadi yang penting kewaspadaan dengan tetap tenang. Selama kita paham, kita waspada, insya Allah dapat kita cegah korban jiwa. Demikian. Terima kasih.
Saya rasa cukup ya Mbak, terima kasih. Baik, Ibu Dwi Korita. Ya. Baik, Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BNKG, sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Tadi disebutkan bahwa gempa ini terjadi di dalam lempeng samudra. Lokasinya atau kedalamannya itu 118 km, berlokasi di daratan dekat dengan laut seperti itu. Namun sekali lagi gempa ini tidak menimbulkan atau tidak berpotensi terjadi tsunami.